Ini pendaftaran PPG dalam jabatan tahun 2023 masuk di tahap seleksi administrasi. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya tentang pendidikan, tutorial, dan data PD Official. Kali ini PD Official akan memberikan informasi terkait pelaksanaan seleksi administrasi bagi teman-teman yang mendaftar PPG dalam jabatan untuk periode tahun 2023. Tentunya sebelum saya jelaskan, saya ingatkan bantu mengembangkan PD Official dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Teman-teman semuanya, bisa dilihat pada layar ini sebagai gambaran saja, mengingat pelaksanaan PPG dalam jabatan di tahun 2022 yang lalu sudah diinformasikan bahwasannya ada pembagian kategori untuk calon peserta PPG dalam jabatan. Maksudnya saya apa? Teman-teman supaya tahu ya, kurang lebih seperti ini gambarannya. Di tahun 2022 itu ada pengelompokan guru menjadi dua kategori ya. Kategori yang pertama itu guru dengan TMT atau yang diangkat itu pada tanggal 30 Desember tahun 2015, dan kategori yang kedua itu tanggal 1 Januari 2016 sampai 1 Januari 2019. Nah, untuk kategori ini sebagai dasar ya teman-teman ya. Kategori ini ingat sebagai dasar. Artinya teman-teman yang diangkat per 31 Desember 2015 ke bawah itu masuk kategori 1 Januari 2016 sampai 1 Januari 2019 itu masuk kategori yang kedua. Ya, kalau kita sudah paham ini, kita masuk ke surat edaran pemutahiran data di tahun 2023. Jadi, saya ingatkan kembali, dulu setelah pemetaan kategori yang saya sampaikan tadi, ya ada dua kategori itu, dilakukan yang namanya pemutakhiran data juga. Pemutakhiran data sesuai kategori ini. Ya, kategorinya sudah ada teman-teman di sini. Dari mulai apa yang harus disiapkan dan sebagainya, dari mulai seleksi administrasi, itu ketentuannya apa. Teman-teman bisa cek di layar ini. Ya, baik persyaratan peserta, persyaratan administrasinya apa. Ini sudah ada ketentuannya. Nah, di tahun 2023 ini juga sama, dilakukan yang namanya pemutakhiran data. Tetapi di tahun 2023 ini tidak ada yang namanya pemetaan kategori. Kita samakan persepsi saja teman-teman. Semisal kita masih berpatokan sesuai edaran di tahun 2022 ini, yaitu dua kategori ini ya. Kita samakan persepsi, berarti kategorinya 2. Kalau persepsinya sudah sama, kita masuk di SE 2023. Ingat, yang namanya pemutakhiran data itu ada batas atau ada rentang waktu. Ya, Dirjen GTK sudah memberikan rentang waktu sesuai tanggal yang ditentukan. Artinya misalnya, kalau berdasarkan informasi pemutakhiran ini tanggal 12 Mei 2023 pukul 23:59 menit, berarti kalau teman-teman mengubah data sesuai petunjuk pemutakhiran tahun 2023 lebih dari tanggal yang ditentukan, maka bisa jadi sekalipun data teman-teman sudah benar, tidak masuk penjaringan. Karena memang yang namanya server itu nariknya per tanggal 12 Mei 2023. Pukul 23:59. Apa atau data yang dimutakhirkan? Teman-teman bisa lihat di sini. Disampaikan, untuk peserta PPG dalam jabatan tahun 2023 itu ada dua kategori. Yang pertama, guru dan kepala sekolah yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi. Saya ingatkan kembali, di tahun 2022 kemarin ada seleksi administrasi.
Setelah seleksi administrasi kan baru masuk ke seleksi akademik. Nah, kebetulan teman-teman yang sudah lulus seleksi administrasi tapi belum lulus seleksi akademik itu masuk calon peserta PPG dalam jabatan tahun 2023. Terus, sasaran yang kedua yaitu guru dan kepala sekolah yang belum termasuk poin A. Artinya, belum pernah mengikuti seleksi administrasi ataupun seleksi akademik di tahun sebelumnya. Dengan berdasarkan kategori yang tadi, ya ada 2 kategori. Ini kita anggap kategorinya itu, ya. Nah, terus data apa saja yang perlu dimutakhirkan? Saya ingatkan pemutahiran itu ada batasnya. Nah, data yang dimutakhirkan apa? 1. NIK. 2. Riwayat pendidikan formal. Di mana riwayat pendidikan formal ini diupdate pada akun Dapodik masing-masing atau pada akun Dapodik menggunakan komputer yang terinstal aplikasi Dapodik. Artinya menggunakan laptopnya operator sekolah, dan riwayat pendidikan formal untuk S1 itu melalui laman manajemen Dapodik sendiri, manajemen PTK. Nah, setelah riwayat pendidikan formal ada riwayat karir guru. Ini penting ya, teman-teman banyak yang keliru mengenai riwayat karir guru. Cara penginputannya seperti apa nanti saya jelaskan. Terus yang terakhir yaitu status kepegawaian. Status kepegawaian ini juga urgent ya, penting ya teman-teman. Kalau teman-teman status kepegawaiannya bukan masuk kategori yang saya tandai ini, artinya teman-teman bukan PNS, bukan CPNS, bukan P3K, bukan honor daerah atau guru tetap yayasan, berarti tidak masuk sebagai calon sasaran calon sasaran mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023. Ya, misalnya teman-teman di tahun 2023 tanggal 11 Mei-nya statusnya masih guru honor sekolah. Ketika masuk tanggal 12 Mei masih pagi 10 waktu Indonesia Barat diganti guru honor daerah tingkat 1. Apakah bisa menjadi sasaran PPG Daljab? Bisa jadi, teman-teman. Kemungkinan besar iya, karena status kepegawaiannya pun sudah sesuai dengan ketentuan. Dan update-nya tidak melebihi 12 Mei 2023 pukul 23:59. Nah, ini maksudnya gimana? Tidak melebihi. Nah, ini yang dilakukan apa ketika sudah dibenarkan datanya, sudah sesuai dengan ketentuan? Ya, yang dilakukan operator sekolah apa? Ya, sinkron. Setelah sinkron nanti ya silah itu sudah menjadi tanggung jawab server. Artinya server pun nanti akan mengupdate datanya sesuai dengan data terakhir kita. Gitu ya. Nah, di tahun 2023 itu juga ada seleksi administrasi. Jadi teman-teman yang kemarin pemutahiran datanya benar sesuai dengan ketentuan, tidak melebihi batas sinkron atau upload datanya atau pembenahan datanya tidak lebih dari 12 Mei pukul 23:59 waktu Indonesia Barat tahun 2023, itu nanti masuk di sini seleksi administrasi. Di sini disampaikan apa persyaratan yang harus dipenuhi dan siapa calon peserta seleksi administrasi itu sendiri. Bisa teman-teman lihat ya, ini silahkan dibaca ketentuan persyaratan yang harus dipenuhi, dan silakan dibaca untuk kategori, di mana kategorinya ada 2 teman-teman, kategori A dan kategori B, di mana yang kategori A itu diambil dari teman-teman yang lulus seleksi administrasi tahun 2022 ya. Ini kan kawin ya, artinya sesuai dengan edaran yang pemutahiran di sini. Sasarannya itu ya teman-teman yang lulus administrasi tapi tidak lulus akademik, itu masuk di seleksi administrasi tahun 2023. Terus kategori yang B itu bagi guru yang belum mengikuti atau belum lulus seleksi administrasi. Bagi teman-teman yang belum pernah ikut seleksi administrasi ataupun tidak lulus seleksi administrasi atau belum pernah
sama sekali ikut PPG, ya ingat ya, dasarnya untuk kategori yang pertama tadi, misalnya itu, berarti masuk yang ini, yang misalnya di tahun 2022 nggak pernah seleksi administrasi, atau seleksi administrasinya gagal, ini masuk di kategori B. Ya, ini masuk di kategori B. Di sini disampaikan, teman-teman, bagi yang masuk kategori A, itu tidak perlu mengikuti seleksi administrasi. Hanya perlu menyesuaikan bidang studi karena memang ada perubahan nomenklatur. Maksudnya, linearitas antara ijazah sama bidang studi PPG yang dipilih. Itu kapan jadwalnya? 10-15 Juni. Terus bagi teman-teman yang masuk kategori B, ya, kategori B yang ini tadi, diingat, yang belum pernah atau pernah ikut tapi gagal administrasi, itu mengikuti seleksi administrasi dari tanggal 30 Mei, ya. Ini saya tunjukkan lampirannya. Lampiran jadwalnya 30 Mei. Ini kan ada ya linearitasnya, teman-teman. Dicek. Nanti untuk teman-teman yang masuk di seleksi administrasi, dicek linearitasnya di situ. Apa persyaratannya? Di sini ada. Ya, di sini ada persyaratannya, nanti akan saya kasih linknya. Nah, pelaksanaan pun ada, teman-teman. Ya, pengajuan berkas 30 Mei sampai 11 Juni, perbaikan berkas 12 sampai 28, verifikasi dan validasi oleh petugas 12 Juni sampai 1 Juli, pengumuman hasil 5 Juli tahun 2023. Linearitas bidang studi PPG dalam jabatan tahun 2023 berdasarkan ijazah S1 pun ada. Ya, nanti silahkan teman-teman cek pada link file yang saya berikan. Ini silahkan nanti dibaca sendiri untuk linearitasnya. Jadi gitu ya, teman-teman. Nah, kalau kita sudah clear yang ini, kita mau tunjukkan sebenarnya di Dapodik itu bagian mana yang diubah. Satu, ini saya tunjukkan. Di sini, teman-teman. Ya, di data rinci GTK, di riwayat karir. Bukan pada banyak teman-teman yang keliru, ini gantinya di TMT penugasan atau TMT pengangkatan. Tidak ya. TMT pengangkatan itu hanya sebagai dasar yang tadi di kategori tadi ya. Di SE 2022 ada 2 kategori. TMT yaitu misalnya teman-teman diangkat 2015 atau 2016 itu. Tapi kan di edaran tadi di pemutahiran bukan hanya dilihat dari TMT, tetapi di riwayat karir. Di riwayat karirnya. Nih. Ini dilihat. Lalu di mana di riwayat karir itu? Riwayat karir itu di sini, teman-teman. Ini kan banyak tabnya, menunya. Riwayat karir. Terus teman-teman bingung tadi di bagian mana ya Pak untuk itu TMT pengangkatan? Bisa dilihat di sini. Penugasan GTK. Bisa dilihat ya teman-teman, ini TMT pengangkatan. Bagi teman-teman yang CPNS di tahun 2022, misalnya P3K tahun 2022, maka yang diambil ya dari riwayat karir tadi. Ya, saya tunjukkan di riwayat karir tadi. Di sini. Ini kan teman-teman bisa lihat. Yang diambil memang tetap dari riwayat karir. Kapan teman-teman mengajar itu tentunya bagi teman-teman yang PNS di sekolah baru, itu kan belum punya karir ya di sekolah yang baru, tapi sudah punya karir di sekolah yang lama. Maka ya ditambahkan bagian sini. Contoh nih, ini kan jadi P3K di tahun 2022, tapi beliau punya riwayat karir di tahun 2016. Ya, 2016 bulan Juni. Bulan Juli, berarti masuk di kategori 2 ya. Tadi, ingat ya teman-teman, kategori 2 yang ini. 1 Januari 2016 sampai 1 Januari 2019 berarti masuk ya, masuk. Oke. Untuk riwayat karir aman. Jadi di situ letaknya. Di TMT di penugasan sudah diisi, tapi kalau di riwayat karir tidak diisi juga runyam. Ya.
Misalnya teman-teman di penugasan, misalnya di sini saya contohkan. Di penugasan ini tulisannya 2017. Misalnya surat tugasnya 2017. Tapi di riwayat karirnya tidak diubah, masih riwayat karir pertama masih tahun 2019. Maka yang terbaca nantinya ya juga 2019, bukan 2017. Ya, nanti akan saya tunjukkan sinkronnya dengan SIM PKB. Dari sini paham ya teman-teman? Ya. Nah, lalu untuk mengubah riwayat karir ini siapa? Yang mengubah riwayat karir ini ialah guru bekerja sama dengan operator dapodiknya. Karena login-nya menggunakan laptop yang terhubung dengan dapodik. Berarti menggunakan laptop operator sekolah. Nah, apakah bisa guru itu mengecek hasil pengisian di dapodiknya? Lewat mana mengeceknya? Lewat manajemen sekolah, manajemen dapodik. Ketikkan saja di Google gini teman-teman, Dapodik Dasmen. Nanti pilih yang beranda PAUD Dikdasmen. Ya, pilih yang login, pilih yang individual GTK. Nanti masuk menggunakan username dan password akun dapodik yang diberikan oleh operator sekolah. Jadi nanti masuknya gini. Ini. Teman-teman bisa mengecek ini berdasarkan akun teman-teman sendiri. Bagian karir yang mana, Pak? Coba dicek di sini. Riwayat karir. Kita coba cek di tahun 2016 benar ada karir? Iya. Sesuai dengan inputan yang di dapodik tadi di sini. 2016. Ya. Terus TMT pengangkatan ada. Nanti di sini. Ini tidak saya tunjukkan ya karena takutnya nanti disalahgunakan. Jadi tetap sama. Gitu caranya teman-teman. Di riwayat karir diperhatikan. Nggak mungkin yang namanya di dapodik itu TMT penugasan nggak diisi. Karena itu wajib. Tapi kadang di riwayat karir itu yang tidak diinputkan. Itu sangat sayang. Terus, bagian yang dimutakhirkan selain riwayat karir itu apa? Pendidikan. Ini bisa teman-teman lihat juga di akun dapodik teman-teman. Yang bisa diisikan oleh teman-teman yaitu untuk riwayat pendidikan tinggi. Sedangkan untuk riwayat pendidikan dasar, menengah atas sama menengah pertama, itu yang mengisikan ialah guru bekerja sama dengan operator sekolah. Karena loginnya menggunakan dapodik sekolah. Letaknya di mana, Pak? Ya tetap di sini, di akun kita masing-masing. Nanti di sini ada riwayat pendidikan formal. Di sini teman-teman. Ini yang mengisikan teman-teman bekerja sama dengan operator. Jadi clear ya teman-teman ya. Berdasarkan pemutakhiran kan memang itu yang diubah. Yang dibenarkan. Sebelum 12 Mei 2023 pukul 23.59. Kalau teman-teman mengubahnya 13 Mei sudah tidak bisa. Atau mungkin teman-teman mengubahnya pukul 1. Ya, pukul 1 dini hari, tanggal 13 Mei. Ya sudah tidak bisa. Karena SIM PKB akan mengambil data batasnya ini. Oke, dari sini bisa dipahami ya teman-teman ya. Setelah itu, saya mau tunjukkan yang di SIM PKB. Nah, ini yang di SIM PKB teman-teman. Kita coba cek. Di sini ada isian TMT awal pengangkatan. Dari isian TMT di riwayat karir guru yaitu 13 Juli 2016. Kita coba cek di akun dapodiknya. Apakah memang benar 13 Juli 2016? Kita cek ya di sini. Nah, ini 13 Juli 2016 ini yang saya tunjukkan. Ini riwayat karir guru pertama. Cocok ya teman-teman. Tadi di SIM PKB pun bisa teman-teman lihat. Nih, ada tulisan TMT awal pengangkatan diambil dari data riwayat karir guru. Bisa dipahami teman-teman? Bisa ya. Dari sini bisa dipahami dan ini pastinya checklist ya. NIK sama NPTK.
Begitu teman-teman semuanya. Jadi bukan dari, saya ingatkan kembali, bukan dari, mohon maaf, bukan dari yang namanya ini tadi, pengangkatan. Tapi di riwayat karir harus dibenahi sesuai dengan riwayat mengajarnya. Kalau berdasarkan permasalahan ini kan Pak Indra ini kan P3K tahun 2022. Tapi jika kita lihat di SIM BKB-nya, beliau kan aman masuk sasaran di tahun 2016 karena memang yang diambilkan memang dari isian data TMT-nya. Karena di tahun 2016 nih Pak Indra sudah honor. Ya, kalau kita melihat berdasarkan SK P3K-nya ya nggak masuk karena masih di tahun 2022. Tapi kan beliau punya jenjang karir di tahun 2016 sampai dengan beliau ditetapkan sebagai P3K. Gitu ya teman-teman, penjelasan yang bisa saya sampaikan terkait pendataan untuk PPG dalam jabatan tahun 2023. Khususnya ini kan sekarang lagi musimnya seleksi administrasi, jadi gambarannya gitu. Tapi yang maksud saya kategori 2 ini tadi bukan simpulan ya, dalam artian ini hanya saya sebagai contoh. Kita tidak tahu di tahun 2023 itu apa memang masih menggunakan kategori tahun 2022 atau menggunakan kategori tersendiri. Itu tentunya belum ada yang tahu karena memang surat edaran di tahun 2023 belum ada. Tapi sebagai gambarannya ini, sebagai patokannya ini saja, supaya teman-teman bisa ngering-ngering ya, bisa memprediksi gitu. Jadi seperti itu teman-teman semuanya, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video official channelnya tentang pendidikan, tutorial, dan data. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.